Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara masuk surga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Quran Surah Al-Kahfi, 107-108. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian pasti masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Dari firman dan hadis diambil kesimpulan bahwa orang yang layak masuk ke surga adalah mereka yang selalu beramal soleh, selalu menjaga salat dan amalan lainnya. Tingkatan surga. Dalam Islam, surga merupakan tempat terbaik untuk para hamba yang baik juga. Bahkan banyak orang yang mengidamkan untuk bisa hidup di surga kelak. Namun sebenarnya ada beberapa tingkatan dari surga. Berikut surga-surga sesuai tingkatannya. Surga Firdaus. Surga terbuat dari emas yang berwarna merah dan diberikan kepada orang-orang yang ridho pada ketentuan Allah. Surga Aden. Surga yang terbuat dari mutiara berwarna putih dan disediakan untuk orang-orang yang mencintai Allah. Surga Naim. Surga terbuat dari perak berwarna putih dan disediakan untuk orang-orang yang menolong agama Allah. Surga Mawa. Surga yang terbuat dari batu zarbajat berwarna hijau dan disediakan untuk orang yang takut kepada Allah. Surga Darussalam. Surga yang dibuat dari yakut merah dan disediakan kepada orang-orang yang sabar kepada Allah. Darul Muqamah. Surga terbuat dari permata berwarna putih, yang disediakan untuk hamba yang berbuat kebajikan dan jarang berbuat kemaksiatan. Mukamal Amin. Surga ini disediakan kepada orang-orang yang keimanannya sudah mencapai tingkat mutakin. Surga Khuldi. Surga yang diberikan kepada orang-orang yang taat menjalani perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Amalan untuk mempermudah masuk surga. Untuk bisa menjadi ahli surga ada cara yang bisa sahabat lakukan. Salah satunya jika merujuk kepada firman Allah yang ada di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 133-134 dan Quran Surah Al-Waqiah ayat 10-14. Selain itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ditampakkan kepadaku 3 golongan orang yang pertama kali masuk surga, yaitu orang yang mati syahid, orang suci dan menjaga kesuciannya, dan hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik serta memberikan nasihat kepada tuannya." Dari beberapa ayat dan hadis bisa dirangkum amalan yang mempermudah masuk surga tanpa hisab adalah sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah. Mengingat Allah menjadi kewajiban kita sebagai hambanya. Karena Allah lah kita bisa hidup sampai sekarang, diberikan rezeki dan kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan berzikir selalu. 2. Mengerjakan sholat. Jika diibaratkan sholat merupakan tiangnya agama. Sholatnya kokoh maka amalan agama lain juga kokoh. Bahkan mengerjakan sholat tepat waktu merupakan amalan yang akan masuk ke golongan masuk surga tanpa hisab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia bercerita, "Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya." "Lalu apalagi?" tanyaku. Beliau menjawab, "Berbakti kepada orang tua." "Kemudian apalagi?" tanyaku. Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menginfakkan harta di jalan Allah merupakan salah satu amalan yang bisa dilakukan untuk mempermudah masuk surga. Selain itu menginfakkan harta, bersedekah dan berwakaf merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki. Selain itu manfaat dari menginfakkan dan bersedekah yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat.
Seperti hadis, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Menahan amarah. Tidak bisa dipungkiri manusia tentu pernah merasa kesal dan membuat amarahnya membludak dan menjadi-jadi. Pada dasarnya untuk menahan amarah tidak semudah yang dibayangkan dengan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat amarahnya. Namun jika seseorang bisa menahan amarahnya itu menjadi amalan yang bisa mempermudah masuk surga. 5. Memaafkan orang lain. Amalan ketiga ini juga tidak mudah dilakukan. Orang yang menyakiti baik dengan perkataan atau perbuatan kepada kita dan membuat sakit hati tentu tidak semudah itu memaafkannya. Namun jika dilihat ganjaran dari memaafkan ini, Allah akan mempermudah masuk surga jika mengamalkan amalan ini. Demikian beberapa amalan dan cara untuk masuk surga. Dari beberapa penjelasan tadi bahwa yang paling mempengaruhi kemudahan untuk masuk surga adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Tentu semua orang menginginkan untuk bisa mencapai surganya Allah. Maka dari itu mulai sekarang untuk mulai memperbaiki diri dengan lebih giat beribadah, berbagi dan menjalankan apa yang diperintahkan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.